Bismillahirrahmanirrahim. Setelah tadi ngaji, ada pertanyaan-pertanyaan tapi nggak direkam, takut kepanjangan. Ya tadi pertanyaannya sambil ngobrol-ngobrol ringan lah, santai, nggak resmi. Cuman ada beberapa yang harus disampaikan dari obrolan tadi pas pertanyaan. Ada hal penting lah. Salah satunya tentang hadis-hadis, keterangan-keterangan tentang kiamat, tentang akhir zaman, tentang terjadinya bencana ini, itu, dan lain-lain. Jadi intinya gini ya, menyikapi hal tersebut, kita tuh gak perlu banyak pikiran tentang hal tersebut. Gimana nanti kalau 17 Ramadan, hari Jumat di pertengahan Ramadan bakal ada ini itu, gimana? Kita kepikiran terus, gak bisa tidur, di kasur jenggelitan, guling-guling. Nah itu kan menyiksa diri kita sendiri. Gak perlu lah. Jadi kalau kata Guru Ustad, intinya hadis-hadis tersebut, keterangan-keterangan tersebut, ya udah kita imani aja. Kalau memang dinyatakan sama ulama sahih, ya kita imani aja. Terus gak usah jadi pikiran kita ya. Tugas kita mah ibadah, tinggalkan maksiat, ngaji, itu aja. Gak usah banyak pikiran. Kalau pikiran terus, habis waktu kita untuk mikirin itu. Yang penting kita ibadah, ngaji, jangan maksiat. Jangan kepikiran itu malah bingung, ngapain, cari-cari hadisnya, cari-cari detailnya gimana, ini bener gak ini, kejadiannya gini gimana kalau terjadi. Gak usah mikirin itulah, habis waktu kita untuk itulah. Kita gak usah mikirin itu. Jadi seandainya kita gak mikirin pun, kalau udah terjadi ya bakal terjadi. Kita gak perlu mikirin pun, kalau misalkan kita kena kejadian itu ya bakal kena. Jadi udah pasti itu mah, kalau ya pasti ada ya bakal ada, kalau enggak ya bakal enggak. Gak usah terlalu mikirin itu lah, gak usah terlalu dipikirin, aduh gimana nanti di share segala macam, waduh pusing, ini akhir zaman mau kiamat, belum nikah segala macam. Udah gak usah mikirin macam-macam. Yang penting kita ibadah, tinggalkan maksiat, ngaji, ya udah intinya itu aja. Adapun keterangan-keterangan gitu akhir zaman ya jadi warning aja. Oh sekarang udah akhir zaman, berarti kita harus banyak-banyak istighfar, harus lebih mendekatkan diri kepada Allah, jangan terlalu duniawi, jangan terlalu mikirin dunia. Itu aja jadi warning aja, gak usah terlalu dalam-dalam, gak usah sampai didetailin cari hadisnya gimana, bener gak ini sahih enggak. Gak usah, seandainya terjadi ya udah terjadi, pasti kena, gak usah dihindari juga. Jadi gak usah macam-macam, kebanyak mikir-mikir lah, pusing. Ya biar aja kita mengaji, dekatkan diri kepada Allah, tinggalkan maksiat, ibadah yang benar, itu aja. Jadi nggak usah mikirin macam-macam lah dari keterangan itu ya. Terus satu lagi yang penting, seandainya ada hadis keterangan misalkan jelas kalau Jumat pertengahan Ramadan itu akan terjadi ini itu. Nah nanti seandainya pas di waktunya tiba-tiba nggak ada kejadian apa-apa, jangan salahin nabinya, tapi salahin hadisnya. Contohnya gini, misalkan hadisnya jelas gini. Ketika nggak terjadi, ya udah kita yakini aja, oh berarti itu penelitian ulama yang menyatakan hadis itu sahih, berarti salah. Bukan nabinya salah, oh berarti nabi bohong. Nah, jangan sampai kita punya keyakinan gitu ya. Ini bagian dari akidah, hati-hati, jangan sampai menyatakan nabi salah, nabi nggak benar. Nyatakan aja hadisnya ternyata penelitiannya salah. Ulama yang menyatakan hadis itu sahih, mungkin itu bukan sahih tapi dhaif. Yang namanya ulama segimanapun, ulama hadis segimanapun, ya namanya manusia. Kemungkinan salah ada, walaupun kita tetap hormatin ahli hadis, orang mulia semua, orang terpercaya semua. Tapi seandainya salah, ya apa salahnya kita salahin penelitiannya, jangan salahin nabinya, tanpa merendahkan ulama ya, Jadi itu mungkin hadisnya ada kesalahan, mungkin yang ulama nggak tahu, nggak kedeteksi sama ulama, ternyata hadis itu sebenarnya bukan sahih, dhaif, makanya nggak terjadi kejadiannya. Ingat, jangan salahkan nabinya. Kayak di Quran ada sifat, di Quran tuh ada proses kejadian manusia kan dari nutfah terus alaqah, jadi nanti sperma tuh jadi gumpalan darah segala macam. Nah kemarin kan sempat ditentang sama ahli dokter. Kata ahli dokter, wahai kiai, wahai syekh, nggak ada dalam ilmu kedokteran, katanya nggak ada gumpalan darah tuh nggak ada, adanya sperma yang menggumpal terus nempel di dinding rahim katanya. Itu ditentang, di Quran tuh ditentang. Jawaban ulamanya gampang. Oh ya berarti itu benar, kalau memang iya penelitian kamu sebagai dokter kedokteran kayak gitu, ya berarti benar kamu, karena penelitian setelah ilmu gitu. Tapi yang salah bukan Quran, yang salah bukan Allah, tapi yang nafsirinnya, yang nafsirin alaqah gumpalan darah, itu yang salah. Intinya apa? Ulama tafsir
Quran, mufasir, sekalipun mufasir besar, tapi ya manusia ada kemungkinan salah. Jangan salahkan Qurannya, jangan salahkan Allahnya. Hati-hati, ini bagian dari akidah ya. Oh berarti Quran salah selama ini. Ya bukan, yang nafsirin alaqah itu gumpalan darah ya ulama. Tanpa merendahkan ulama tentunya ya, mereka salah tuh bukan karena kebodohan, bukan karena kelalaian, bukan karena kurang ajar, tapi mereka salah tuh ya bagian dari ijtihad. Yang namanya ijtihad itu kan sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan keilmuan benar. Tapi kemungkinan salah ya ada, namanya manusia. Dalam ijtihad kan jelas, yang benar dapat pahala 2, yang salah dapat pahala 1. Bukan dosa. Kalau ijtihad itu gak ada dosa, gak ada salah ya. Ijtihad itu kalau benar ya dapat 2, kalau salah dapat 1. Ya asalkan benar jujur ijtihadnya sesuai keilmuan, menyatakan hal ini segini, kalau salah pun ya tetap dapat ganjaran 1. Jadi jangan salahin, Quran berarti selama ini salah ya, dengan kedokteran ternyata gini. Bukan, tapi salahkan yang menafsirkannya. Mungkin ada beberapa yang gak kelihatan. Ya namanya dalam setiap ngaji Quran kan biasanya ada Allahu a'lam bimuradi. Misalkan tafsir ayat ini adalah gini. Di akhirnya Allahu a'lam bimuradi. Allah yang lebih tahu apa yang dia maksud. Jadi kita tuh hanya mereka-reka, ulama tafsir itu hanya sesuai keilmuannya mereka-reka, oh ayat ini itu tafsirannya ini. Tapi ya kemungkinan salah ya ada, namanya manusia. Ini bagian dari akidah ya, penting banget ya. Tadi ada pertanyaan dari Aisan, sangat bagus dan harus disampaikan.